Tahun 2013 itu adalah tahun dimana masa-masa struggle dalam kehidupan aku pribadi. Aku harus, gimana caranya aku harus berjuang, aku harus bertahan dalam kehidupan aku. Aku hanya makan roti tawar dan juga ultra, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Hai, kenalin, nama aku adalah Claudia. Saat ini aku sedang berusia 24 tahun dan sekarang aku sedang bekerja sebagai seorang trainer dan sebagai salah satu associate speaker di Mary Riana Group. Dan puji Tuhan, sampai hari ini aku masih dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang core leader di Naviri dan sekarang sudah berjalan selama 3 tahun. Iya, apa kabar? Hai Shanice, baik. Oke, nah untuk membuka percakapan kita hari ini, boleh Ci Claudia ceritakan sedikit awal terlihatnya rencana Tuhan dalam hidup Ci Clau. Kan biasanya kata orang, mulai berasa Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup seseorang, itu ditandai dengan perubahan. Apa itu benar? Menurut aku itu benar banget ya, karena bagaimana kita bisa mengalami Tuhan sendiri dalam kehidupan kita kalau kita pribadi nggak mau mengalami perubahan itu dalam kehidupan kita. Aku cerita sedikit bagaimana Tuhan memproses kehidupan aku. Dimulai dari tahun 2013. Tahun 2013 itu adalah tahun dimana masa-masa struggle dalam kehidupan aku pribadi. Karena 2013 itu adalah first time ketika aku harus merantau ke Jakarta. Aku memutuskan untuk merantau ke Jakarta seorang diri dan di sini aku nggak memiliki keluarga, aku nggak memiliki teman sama sekali, tapi aku harus, gimana caranya aku harus berjuang, aku harus bertahan dalam kehidupan aku. Itu adalah pertama kali yang aku bisa sebut adalah sebagai titik balik dari kehidupan aku sendiri. Singkat ceritanya, 2014 Tuhan memproses lagi kehidupan aku. Tuhan memproses dengan cara orang tua aku divorce gitu. Orang tua aku divorce dan menurut aku itu adalah titik di mana Tuhan tuh mau menguji ketahanan aku. Tuhan itu mau menguji iman aku seberapa besar sih percaya sama Tuhan. Saat aku mengalami hal itu, aku sempat menunda untuk bayar uang kuliah. 3-4 semester aku nggak bayar uang kuliah, aku sempat menunda hal itu. Dan di situ juga terjadi masalah finance yang cukup memberatkan bagi aku sendiri karena ada 1 minggu di mana aku mengalami kesulitan, aku hanya makan roti tawar dan juga ultra. Bayangin, kamu 1 hari cuman makan roti tawar dan juga ultra, ya menurut aku itu bukan hal yang mudah gitu loh, tapi gimana caranya aku harus bertahan. Nah, berlanjut lagi dengan banyak kisah yang lainnya, tapi aku percaya bahwa rencana Tuhan itu ajaib, cara Tuhan itu ajaib. Kenapa aku bisa bilang ajaib? Karena ketika aku mengalami masa-masa seperti itu, ketika aku berada di kondisi struggle seperti itu, aku nggak merasa sendiri. Aku punya lingkungan yang positif, aku berdoa sama Tuhan, Tuhan please berikan aku orang-orang yang bisa mensupport aku, orang-orang yang bisa mendukung aku. Dan Tuhan berikan satu komunitas, yaitu CORE. Di CORE dari 2013, aku nggak tahu ketika pertama kali aku datang ke Naviri, aku merasa ada panggilan dari Tuhan sendiri gitu. Aku nggak pernah sebelumnya di gereja aku merasa kenyamanan, homey ketika berada di NDC. Tapi di situ aku merasa ketika pertama kali datang ke NDC, aku merasa Tuhan itu benar-benar ingin memanggil aku. Karena singkat ceritanya pasti tanya gitu kan di gereja, siapa nih jemaat baru gitu. Aku angkat tangan, refleks kan, angkat tangan. Aku masih ingat aku duduknya baris ketiga dari belakang di depan booster. Nah, aku angkat tangan ke welcome lounge, diajakin ke CORE, ya kan. Aku masih bertanya-tanya, CORE itu apa ya? CORE itu apa gitu. Tapi ternyata Tuhan tunjukin CORE itu adalah sebuah keluarga rohani. Di situ aku memiliki seorang core leader, aku memiliki anggota-anggota core gitu kan, teman-teman core, di mana di situ membuat aku merasa bahwa wow,
ada family gitu di Jakarta. Aku nggak sendiri, aku nggak merasa beban itu menjadi berat, tapi aku merasa ada orang yang mensupport aku, yang aku bisa sebut second family gitu. Nah, lalu Tuhan itu memproses aku lagi. Memproses tahun 2016, Tuhan percayakan aku menjadi seorang ketua organisasi di sebuah organisasi yang cukup besar di kampus aku ya, dulu semasa kuliah. Aku menjadi ketua organisasi, aku memiliki anggota 200-an orang dan juga membawahi mahasiswa total 800. Jadi kalau di jumlah sebenarnya ada 1000. Padahal basically aku bukan seorang leader, basically aku adalah orang yang sangat pemalu, aku nggak bisa ngomong seperti ini, aku nggak lancar ngomong seperti ini, tapi anugerah Tuhan yang tadi aku bilang itu tidak pernah berhenti mengalir dan terus mengalir gitu. Dan satu hal yang membuat aku sangat takjub ketika aku mengalami semua prosesnya Tuhan adalah hidup itu bukan hanya sekedar pilihan, tapi sometimes hidup itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk kita bisa berkarya, kesempatan untuk kita berbuat salah, kesempatan untuk kita bisa mengalami experience lebih lagi dengan Tuhan gitu loh. Memang seringkali prosesnya itu nggak mudah, prosesnya seringkali itu membuat kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa ya harus seperti ini? Kalau aku mau protes sama Tuhan, aku sangat bisa protes. Aku udah sendiri merantau, orang tua aku divorce, aku nggak pernah minta sama Tuhan merantau dengan hanya makan roti, dengan minum susu doang. Aku nggak pernah minta seperti itu dengan Tuhan, tapi Tuhan izinkan terjadi. Karena apa? Tuhan punya rencananya gitu. Nah, singkat cerita aku lulus, puji Tuhan ya, lulus dengan berprestasi di kampus aku. Dan aku 2017 aku bekerja. 2017 aku bekerja bukan di bidang aku, karena aku lulusan ekonomi, tapi aku bekerja sebagai seorang trainer, ya. Menurut aku itu nggak nyambung sebenarnya, ya kan. Nah, tapi disitulah aku percaya Tuhan punya rencana yang seringkali di pikiran kita nggak masuk akal, tapi bagi Tuhan itu mungkin aja gitu. Toh kita anaknya Tuhan, toh kita adalah ciptaan Tuhan, kita berharga bagi Tuhan. Jadi kenapa enggak Tuhan memproses kita dengan caranya Dia, bukan dengan caranya kita, seperti itu. Oke. Karena pekerjaan Cici itu yang berada di luar bidang kuliah, tentu banyak hal baru yang dipelajari. Nah, boleh sharingkan sedikit apa hal baru yang Ciklau pelajari sih selama bekerja? Pertama sebelum aku kasih tahu nih ya kepada kalian apa sih poinnya gitu kan sampai aku tetap bisa bertahan gitu. Pertama banget adalah aku selalu belajar untuk bersyukur. Bersyukur itu bukan dalam kondisi yang baik, tapi ketika aku bersyukur, aku bisa merasakan semua hal yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik gitu. Nah, jadi yang pertama adalah menurut aku bekerja itu adalah ladang, ya, adalah sebuah wadah untuk kita belajar. Ada satu quotes yang selalu mengingatkan aku ketika aku bekerja, yaitu ketika kamu berhenti belajar, maka kamu sebenarnya berhenti untuk bertumbuh. Setelah itu adalah aku bekerja menurutku bukan hanya sekedar untuk uang, ya. Banyak seringkali orang mengejar, wah bekerja itu untuk cari duit sebanyak-banyaknya. Bagi aku, bekerja itu adalah untuk berdampak gitu. Kenapa aku bisa memiliki mindset seperti ini? Karena ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ya, uang kita boleh banyak, tapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, uang kita itu nggak ada artinya. Orang nggak akan pernah mengingat berapa jumlah deposit kamu, orang nggak akan pernah ingat berapa banyak saldo di tabungan kamu, enggak. Tapi yang orang ingat adalah seberapa besar dampak yang kamu bisa berikan kepada hidup mereka, gitu. Karena tadi di awal aku bilang bekerja adalah sebuah ladang, jadi yang membuat aku tetap bisa bertahan di karir aku adalah karena aku mau lebih berdampak. Aku mau menjadi alatnya Tuhan di dalam setiap kehidupan aku. Dan poin yang terakhir yang membuat aku bisa stay di pekerjaan aku adalah karena aku percaya bahwa aku tidak mau pernah membatasi diri aku untuk berkarya. Aku yakin banget bahwa setiap orang itu memiliki talenta dalam kehidupannya. Seperti perumpamaan dalam Alkitab, ya, perumpamaan 5 talenta, Tuhan sudah menitipkan setiap kita bagian dari talenta-talenta itu. Tergantung dari kita, apakah kita mau kembangkan talenta itu, kita mau terus mengasah, atau kita mau menanam talenta itu.
Dan aku percaya talenta itu bukan hanya sekedar seperti kemampuan kita bermain musik, kemampuan kita bernyanyi, kemampuan kita berolahraga, bukan. Tapi talenta itu juga bisa Tuhan titipkan melalui mindset dan karakter. Gitu, melalui mindset dan karakter kita itulah Tuhan mau memakai kita. Gitu. Kalau aku boleh sharingkan, aku bukan orang yang memiliki bakat yang hebat. Aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa main musik ya. Di bidang seni ya standar gitu. Tapi satu hal yang Tuhan titipkan yang aku rasakan sampai saat ini itu adalah mindset dan juga kemampuan aku untuk bisa sharing, untuk bisa menguatkan orang lain. Aku menyebut itu sebagai talenta gitu. Jadi karena aku ditempatkan Tuhan di kerjaan aku sekarang, aku mau memanfaatkan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan aku. Ciklau ada sebut bahwa talenta Ciklau ada di dalam speaking. Nah, dan itu tentu sangat berpengaruh ya dalam pelayanan Ciklau sebagai core leader. Nah, ini juga menunjukkan kalau rencana Tuhan ternyata memang tidak pernah gagal gitu dalam hidup Ciklau. Boleh ceritakan lebih dalam tentang penggenapan janji Tuhan dalam hidup Ciklau itu seperti apa sih? Seperti yang tadi aku katakan bahwa dengan setiap talenta yang Tuhan percayakan untuk aku di bidang komunikasi, di bidang bagaimana aku bisa bersosialisasi dengan mudahnya dengan orang baru, di situ aku melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan aku. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena dengan saat ini aku menjadi core leader, pasti aku memiliki banyak masa-masa gitu dengan core-core aku yang sebelum aku menjadi seorang core leader. Core leader aku dulu pernah katakan seperti ini, put God first, gitu. Waktu aku mendengar kata itu, aku langsung bingung, kenapa harus put God first, gitu. Kenapa harus Tuhan yang pertama? Kalau prioritas hidup aku adalah kerjaan, gimana dong? Gitu. Tapi di saat itulah core leader aku mengatakan, ketika kamu meletakkan Tuhan pertama kali dalam kehidupan kamu, maka di saat itulah kamu nggak mungkin akan jadi yang terakhir gitu. Kita ini anaknya Tuhan, kita ini berharga. Di dalam core itu, core leader aku, main team, dan juga core member yang lainnya selalu mensupport aku. Ketika tadi di awal aku bercerita bagaimana kondisi struggle yang aku harus lalui, yang aku harus lewati, di saat itulah aku benar-benar merasakan kehadiran mereka. Setiap hari mereka doakan, setiap kali aku membutuhkan sesuatu, mereka yang mensupport aku, mereka yang selalu ada. Disitulah aku melihat rencana Tuhan dalam kehidupan aku pribadi gak pernah gagal gitu. Karena sekalipun mungkin ketika aku gagal melihat rencana Tuhan, satu hal yang aku percaya, Tuhan gak pernah gagal. Dan anggota core aku di saat itulah yang mengatakan rencana Tuhan tuh gak pernah gagal kalau bagi kamu. Rencana Tuhan itu indah bagi kamu. Mungkin saat ini kamu belum melihat pelangi Tuhan yang indah itu, tapi Tuhan sudah menyediakan pelangi itu untuk kamu gitu. Jadi hal itu yang selalu aku ingat gitu, yang membuat aku kuat melangkah sampai hari ini. Lalu yang berikutnya aku pengen bilang bahwa Tuhan itu keren banget gitu. Tuhan tuh keren banget, Tuhan itu luar biasa banget. Kenapa sih Tuhan itu keren banget, luar biasa banget? Karena rencana Tuhan gak bisa kita selami. Rencana Tuhan gak bisa kita bagaikan option gitu loh. Kalau rencana Tuhan A gak bisa, B masih ada. Intinya 1000 pintu tertutup, pasti akan ada satu pintu yang terbuka bagi kita gitu. Jadi itu kenapa aku bilang Tuhan itu keren banget. Ketika Tuhan mengizinkan bahkan mujizat, cobaan terjadi dalam hidup kita, apakah itu untuk menunjukkan kita adalah anak yang hebat, anak yang keren? Tentu saja enggak ya, no, bukan itu. Aku mengatakan Tuhan itu keren karena Dia adalah pribadi yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dan juga terakhir, aku selalu ingat bahwa ketika anak Tuhan fokus kepada janji Tuhan, maka di saat itulah kita akan kuat untuk berjalan. Mungkin masalah boleh ada, badai boleh ada, tapi ketika fokus kepada Tuhan, Tuhan itu on time, sangat-sangat on time. Kenapa aku bisa bilang Tuhan itu sangat-sangat on time? Waktu aku mulai percaya kepada Tuhan, di titik balik kehidupan aku pernah tulis sebuah notes kecil, sticky notes. Di situ aku tulis, Tuhan, di usia 17 tahun, aku udah pengen kuliah. Aku nggak pengen lama-lama,
aku pengen 17 tahun kuliah, setelah itu aku pengen 20 tahun Tuhan, pas usia aku 20 tahun, aku udah pengen lulus dari kampus aku. Bagi orang, mana mungkin kamu bisa? Bagi orang, ya kamu kan pas-pasan, talenta aja nggak ada gitu. Mau berharap seperti itu. Tapi kalau bagi Tuhan, itu mungkin, itu pasti. Kenapa? Karena aku mengalami hal itu. Kalau aku flashback dikit ya, bagaimana janji Tuhan tergenapi dalam hidup aku. 17 tahun, aku minta sama Tuhan, Tuhan, aku pengen di usia 17 tahun, aku bisa berkuliah. Aku pengen kuliah di suatu kampus yang bagus, kampus swasta. Aku nggak pengen kampus negeri. Tuhan, yes, oke, kamu kuliah ya di sini. Tapi ketika Tuhan genapi janjinya, apakah semuanya berjalan lancar? Tentu saja enggak. Yang tadi aku cerita, banyak prosesnya, banyak masalahnya, orang tua aku divorce, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu menghentikan janji Tuhan? Tentu saja enggak. Karena poinnya fokus pada rencana Tuhan. Lalu notes aku yang kedua, Tuhan usia 20 aku pengen lulus. Dan aku hanya pengen ibarat ya kata orang nganggur lah ya, nganggur selama 1 bulan. Tuhan, aku hanya pengen istirahat 1 bulan aja dari kelulusan aku. Setelah itu aku pengen bekerja. Aku nggak pengen bekerja di kantor yang mewah. Aku nggak pengen kok Tuhan bekerja dengan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya Tuhan. Tapi aku pengen kembali ke poin tadi, berdampak. Dan Tuhan berikan itu. Benar, aku cuma 1 bulan. 1 bulan beristirahat, lalu aku bekerja. Aku pasang target berikutnya lagi. Tuhan, aku rindu Tuhan. Aku sangat-sangat rindu di tahun sekian aku bisa mengalami rank promotion di kantor aku. Aku pengen 3 kali, aku tulis. Aku tulis dream itu, aku tulis kerinduan itu. Dan benar, di tahun itu dengan caranya Tuhan genapi. Per 4 bulan aku dapat rank promotion. Dan sampai saat ini Tuhan percayakan aku menjadi seorang supervisor di kantor aku. Aku percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi karena aku mengimani dan karena aku fokus pada Tuhan. Aku nggak fokus lagi dengan diri aku nggak fokus lagi dengan proses yang sangat berat, aku nggak fokus lagi dengan problem, ya apa perkataan orang, tapi aku fokus dengan rencananya Tuhan itu sendiri dalam kehidupan aku. Bahkan itu ketika aku flashback, aku merasa, ih Tuhan kok baik banget ya dalam hidup aku. Tuhan tuh mau ya memproses aku sedemikian. Tuhan tuh mau ya membuat aku yang bukan siapa-siapa dengan masa kelam aku untuk aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa aku bisa bilang jadi berkat? Karena saat ini aku menjadi seorang core leader. Puji Tuhan, Tuhan percayakan aku dengan 20-30 anggota core. Itu setelah multiplikasi. Dan disitulah aku percaya rencana Tuhan belum berhenti bagi kamu, Klau. Rencana Tuhan belum berhenti bagi kita semua. Rencana Tuhan tuh masih sangat jauh, masih sangat indah dalam kehidupan kita. Nah, dan juga banyak sekali hal-hal yang aku tulis. Intinya, kalau kita percaya dengan rencana Tuhan, kalau kita mau menyerahkan hidup kita, kalau kita mau fokus kepada Tuhan, percaya deh, apapun yang jadi kerinduan kita, itu akan Tuhan berikan. Tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan itu on time, gitu. Tuhan itu sedang memproses kita. Nah, aku pengen memberikan satu buah analogi, ya. Nah, analogi ini adalah analogi kentang goreng, ya. Wah, pasti mungkin ada yang udah pernah dengar, ada juga yang belum pernah dengar. Tapi aku mengibaratkan kehidupan kita diproses dengan Tuhan itu seperti kentang goreng. Tahu kentang, ketika kentang itu baru ditanam, ya, ketika kentang itu ditanam, dia ditanam di tempat yang sangat gelap gitu. Tapi gimana caranya kentang itu harus menghasilkan kentang yang bagus, kentang yang bermanfaat, ya, bukan yang busuk, bukan yang bau, tapi kentang yang benar-benar memiliki khasiat yang baik gitu. Nah, ketika kentang ini sudah dipanen oleh petani, kentang ini akan diproses untuk menjadi kentang goreng. Kalau kalian tahu kentang goreng ya di fast food, itu kan mahal ya harganya ya, enak ya, gurih. Tapi sadar nggak sih, kentang yang kalian makan, yang kalian konsumsi, itu melalui proses. Apa prosesnya? Pertama, harus dikupas. Ya, harus dikupas dulu. Bayangkan kalau kita adalah kentang goreng, kita dikupas nih, kita kena pisau yang tajam, kita keiris, pasti kita berdarah kan.
Kalau seandainya kentang itu bisa berdarah, pasti kentang itu bisa berdarah. Tapi kentang nggak ada darahnya, ya kan? Nah, kentang itu dikupas, dibersihkan. Setelah dikupas, dicuci. Ya, dicuci, wah jadi bersih ya, jadi kinclong, bagus gitu. Tapi nggak berhenti, harus dipotong. Dipotong panjang-panjang, mungkin sepanjang jari kali ya, dipotong. Lalu setelah itu apa lagi? Harus dimasukkan ke dalam penggorengan. Nah, penggorengan itu minyaknya panas kan? Nggak mungkin minyaknya itu adem, dingin dari kulkas, nggak mungkin. Tapi minyak itu harus dipanaskan. Anggaplah kehidupan kita seperti kentang goreng itu. Kita harus dikupas, kita harus diiris, kita harus dicelupkan ke dalam minyak yang sangat-sangat panas. Tapi ketika jadi, kentang itu jadi mahal, jadi bernilai, jadi bermanfaat buat orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain. Jadikanlah hidup kita seperti kentang goreng itu. Tuhan mau proses kita, Tuhan mau bentuk kita agar kita bisa bermanfaat, agar kita bisa bernilai, agar hidup kita pun bisa jadi kesaksian bagi orang lain. Gitu. Tuhan juga pernah menitipkan seorang core fasilitator dalam kehidupan aku. Dia pernah bilang seperti ini, Klau, kalau kamu bingung harus berjalan kemana, kamu tanya deh sama Tuhan. Oke, aku ikutin, dan saat itu Tuhan cuma berkata satu kalimat, follow my calling, ikuti panggilan aku, gitu. Dan saat itulah aku benar-benar menyerahkan hidup aku. Aku langsung berpikir, aku seperti seakan-akan dicambuk dengan Tuhan dengan perkataan itu, karena di satu sisi aku mendengarkan follow my calling, di saat itu juga aku berpikir, kok selama ini aku mau ya ngikutin kata bos aku mau ya ikutin kata orang tua aku mau ikutin kata pacar aku mau ngikutin kata sahabat aku. Tapi kenapa perkataan Tuhan sendiri aku sulit untuk ikutin gitu. Nah, di saat itulah aku sadar bahwa Tuhan itu panggil aku bukan berhenti sampai di sini, tapi masih banyak panggilan-panggilan Tuhan yang lainnya. Karena Tuhan adalah pencipta aku, karena Tuhan adalah role model dalam hidup aku, dan karena Tuhanlah aku ada sampai hari ini. Simple, itu yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Ciklau udah banyak sharing, apa Ciklau ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada para penonton Testifier hari ini? Satu hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian yang semoga ini bisa memberkati juga, ya, satu hal ini menjadi ayat pegangan aku sejak aku mengalami titik balik kehidupan aku di tahun 2013, yaitu adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, di ayat itu dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi justru kamu harus jadi teladan dari perkataan kamu, dari sikap kamu, dari kesucian kamu, bahkan dari iman kamu sekalipun. Tuhan mau tuh kita jadi teladan. Jadi apakah salah anak muda berhasil? Tentu aja enggak. Tapi yang salah adalah ketika kita berhasil tapi kita nggak bisa jadi teladan buat orang lain, itu baru salah. Apakah anak muda nggak bisa jadi seorang leader? Tentu aja, bisa-bisa aja. Siapapun bisa jadi leader. Tapi kalau jadi leader dalam Tuhan, kalau mau jadi pemimpin dalam Tuhan, itu berarti harus siap juga untuk bisa menjadi buah bagi orang lain. Kita harus siap untuk membentuk orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Gitu. Again, proses hidup itu sangat-sangat nggak mudah. Aku berbicara seperti ini bukan berarti kedepannya aku optimis ya, aku tetap bisa kuat, enggak. Tapi aku selalu percaya ketika aku meletakkan hidup aku di tangan yang tepat, maka tangan yang tepat itulah yang akan memegang kendali atas hidup aku. Saat ini aku belum melihat ya, saat ini aku belum tahu apa yang ada di depan. Aku nggak bisa memprediksikan apakah kondisi hidup aku seperti langit yang selalu biru, enggak ya. Tapi aku yakin, aku percaya hidup aku ada di tangan yang tepat, karena Tuhan itu sudah bekerja sedemikian rupa di masa lalu aku. Tuhan itu sudah tolong aku, jadi Tuhan yang sama juga pasti akan tolong aku di masa yang akan datang. Dan jika Tuhan yang sama menolong aku, itu juga adalah Tuhan yang sama yang akan tolong kita. Jadi ini cerita dari aku harap cerita ini bisa jadi berkat buat kalian yang lagi mengalami masalah, yang lagi mengalami kesulitan. Jadi biarlah kisah kalian hari ini itu menjadi kesaksian buat orang lain di luar sana yang membutuhkan. So, this is my story, what's yours?